Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 7. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi seni budaya pada bab 3. Ya, bab 3 tentang apa, Mas? Tentang seni tari, ya. Seni tari. Kemarin kita sudah mempelajari ada seni rupa, terus seni musik. Masih ingat pengertiannya seni musik? Apa seni musik? Ayo, pengertiannya seni musik adalah karya seni dengan menggunakan media suara atau bunyi-bunyian yang berasal dari alat musik. Itu berarti karya seni musik. Sekarang kalau karya seni tari, seni tari adalah karya seni apa coba? Dengan menggunakan media gerak. Ayo dicatat kalau tidak ada. Seni tari adalah karya seni dengan menggunakan media gerak untuk mencapai suatu keindahan. Diulangi lagi ya. Karya seni tari adalah karya seni dengan menggunakan media gerak untuk mencapai suatu keindahan. Ya, jadi kalau karya seni musik itu kan dengan menggunakan vokal, suara ataupun bunyi-bunyian untuk mencapai suatu keindahan. Kalau seni tari itu berarti medianya gerak untuk mencapai suatu keindahan. Itulah yang disebut dengan seni tari. Seni tari ini merupakan gerakan ya dengan bentuk ekspresif dan estetis. Ya, gerak dalam tari itu adalah gerakan ekspresif dan estetis. Ekspresif itu apa? Ketika seseorang menampilkan tari, ya, dia untuk mencapai keindahan harus berekspresi sebaik mungkin. Gerakan tari yang yang dibuat, ya, gerakan tari yang disampaikan tuh dengan menggunakan ekspresi yang baik dan mengandung nilai estetis. Estetis itu apa? Keindahan. Jadi berbeda gerakan dalam tari dengan gerakan sampean setiap hari. Ya, gerakan aktivitas kalian dalam setiap hari itu bukan namanya gerak tari. Kalau gerak tari itu gerak yang mencapai keindahan. Paham ya? Jadi dalam gerak tari itu ada ekspresif dan estetis. Kemudian gerak tari tadi ya ada sifat-sifat keindahan di dalam tari. Jadi di dalam tari itu ada gerakan-gerakan tadi yang bersifat indah, harus indah ya. Sifatnya apa? Yang pertama yaitu setilatif. Sifat keindahan dalam tari yang pertama gerak setilatif. Apa itu gerak setilatif? Mengalami proses pengolahan yang mengarah pada bentuk-bentuk yang indah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam gerakan tari itu tidak asal gerak, tetapi sudah mengalami pengolahan. Gerakan dalam tari, sampean seneng awasi nek tari ya Mas ya. Jadi misalkan setiap gerakan kan sampean tidak asal ngene-ngene, tetapi ada nilai keindahan, mengalami pengolahan. Dalam gerak setilatif ini contohnya pada tari daerah apa? Remong ya, tari remong. Terus tari apa lagi? Jaipong. Nah, tari kipas, tari piring. Nah, tari-tari yang seperti ini, gerakan yang diciptakan itu tidak sembarang gerakan, tetapi mengandung unsur keindahan dan sudah menjadi patokan. Ini untuk tari-tari daerah. Ya, tari remong gerakannya ya seperti itu, tari remong sama. Tari jaipong ya seperti itu. Itu namanya gerak setilatif. Gerakan yang sudah yang proses pengolahannya mengarah pada bentuk-bentuk keindahan. Yang kedua ada gerak distortif itu adalah
proses perombakan aslinya. Ini kalau distortif itu gerakan yang sudah mengalami perubahan, tetapi tetap tidak meninggalkan pada proses keindahan tadi. Unsur keindahan tidak ditinggalkan meskipun mengalami perubahan, tetapi tidak meninggalkan unsur keindahannya. Jadi gerak distortif itu gerak yang sudah mengalami perombakan dari aslinya dan merupakan salah satu proses stilasi. Pada gerak distortif ini biasanya digunakan pada tari kreasi. Tari kreasi itu apa? Ya misalkan seperti ada musik. Ya musik apalah sekarang yang lagi ngetren. Kemudian ada penari yang mempraktekkan atau menari dengan gerakan sesuai keinginan mereka. Ya kalau tari daerah tadi kan sudah ada patokannya ya. Tari jaipong ya seperti itu, tari remong ya seperti itu, tari kecak ya seperti itu, ya dari Bali itu. Kalau tari distortif ini lebih kepada kreasi seseorang, terserah dia mau berekspresi seperti apa, tetapi tetap harus jangan sampai meninggalkan faktor keindahan. Bisa dipahami ya, ini sifat keindahan dalam tari ya. Apa gerak apa namanya? Stilatif dan kemudian yang kedua ada macam-macam gerak dalam tari. Gerak dalam tari itu ada dua. Yang pertama gerak murni. Gerak murni itu apa ya? Gerak yang digarap untuk mendapatkan bentuk yang artistik dan tidak dimaksud untuk menggambarkan sesuatu. Jadi dalam gerak murni ini ya gerak yang asli. Gerak yang asli sesuai dengan aturan yang berlaku. Tadi pada tari kecak. Tari kecak aturannya seperti apa? Gerakannya seperti apa? Yaitu gerakan murni sesuai dengan gerak aslinya. Kemudian yang kedua gerak apa? Gerak maknawi. Gerak maknawi ini gerak yang sudah mengalami perubahan tetapi tetap mengandung makna. Ya, tetap mengandung makna. Ini jadi kalau murni itu gerakan asli, kalau maknawi sudah mengalami perubahan, tetapi tetap harus mengandung makna, tidak asal gerakan. Misalkan sampean nari kok loncat-loncat, ya, berarti itu tidak mengandung unsur maknawi, ya. Jadi menari itu gerakan yang mengandung makna. Paham ya? Dah. Kemudian untuk macam-macam gerak dalam tari sudah bisa dipahami nggih? Sampun. Sekarang elemen dasar gerak tari. Elemen itu berarti unsur-unsur yang ada di dalam tari. Ketika menari yang pertama ada apa ini? Ruang ya, otomatis ada ruang, ada tempat, panggung yang disediakan. Di dalam ruang ini ada garis, ada volume, ada arah, level, fokus. Garis itu apa? Kira-kira untuk barisan nari cukup enggak? Volume itu ya luasnya tempat. Kira-kira tempat ini cukup enggak untuk gerakan tari 5 orang misalkan. Jangan sampai terjadi kesalahan teknis, misalkan lagi enak-enak nari, tengah-tengah ada yang jatuh karena apa namanya? Tempatnya sempit. Jadi volumenya harus tepat ya. Arah, kira-kira untuk arah kanan, arah kiri pas enggak untuk gerakan penari? Level itu tinggi rendahnya. Jadi misalkan ada dibuat panggung yang belakang lebih tinggi, yang depan lebih rendah. Kemudian fokus itu panggung harus fokus. Jadi sekiranya panggung itu bisa dilihat dari berbagai arah. Misalkan ada acara, kok bikin panggungnya ini pojok kono, otomatis penonton yang sebelah sini kan tidak terlihat. Jadi dalam membuat ruang harus fokus. Yang kedua ada tenaga. Ya, dalam menari otomatis harus punya tenaga. Jangan sampai di tengah-tengah menari kok pingsan. Ya, yang ketiga waktu. Jadi harus ada patokan waktu. Kira-kira menari ini berapa menit? Harus ada patokan waktu, tidak asal. Ya, itulah yang perlu difahami pada gerak dalam tari dan elemen dasar dalam tari. Bisa dipahami nggih?
Untuk pertemuan kali ini itu saja, dan tugasnya seperti biasa setelah saya jelaskan harus dipindah di buku tulis agar sampean paham poin-poin yang ada, karena kalau hanya melihat pada LKS atau modul itu terlalu melebar ya. Sudah bisa dipahami untuk penjelasan hari ini ya. Ya, selamat belajar. Silahkan dipindah di buku tulis untuk lebih mendalami materi. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.